Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binasta'in ala umurnya wajin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatibus shalihat. Pernah enggak ada beberapa ustadz yang masih menghalalkan tentang riba ini? Padahal ayatnya sudah jelas di Al-Baqarah bahwa riba itu luar biasa ininya, dimusuhi Allah, jadi musuh Allah dan Rasul. Terus beberapa ini malah lebih kuat lagi gitu, bahwa dosa riba itu paling seperti menzinai ibu sendiri gitu. Tapi kadang-kadang ini terjadi pada istri saya dan saya gitu. Kapan hari istri saya ikut pengajian, beberapa pengajian, dia sampai ngomong gini, Mas katanya, kalau riba itu kalau bunga banknya masih sesuai di pemerintah segala macam-macam yang masih sesuai, yang masih bunganya kecil, itu nggak riba Mas, yang penting kita ikhlas gitu. Saya sampai marah mau ngedebat gitu, saya mau datangin, dan besoknya gitu terus setiap ngobrol. Kalau ini dia dengan dalil-dalilnya dia, dengan ininya istiadatnya dia gitu, gayanya dia gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya saya kadang-kadang saya juga sama ketemu beberapa teman yang masih, terutama teman-teman usaha, masih saudara atau teman usaha, itu masih menganggap enteng bahwa urusan riba itu gampang banget ini. Dan itu tidak, dan sampai sekarang pun kalau belum nggak kena musibah ya, nggak kena musibah COVID ini, itu mungkin mereka nggak sadar gitu. Terakhir malah beli rumah segala macam-macam dengan riba lagi untuk anak-anaknya gitu. Saya bilang, apa nggak berat? Saya bilang, dia yakin bahwa usaha dia bisa menopang bisnisnya dia gitu. Karena selama ini setiap bulan keuntungannya cukup lumayan di bisnisnya dia gitu. Bisa mengcover seluruh bunganya gitu. Tapi bisnis kan nggak naik terus gitu. Kadang-kadang kita ada turunnya, kena tipu segala macam-macam, nggak kebayar pekerjaan nggak selesai. Banyak hal di bisnis yang kadang-kadang di luar dugaan kita gitu. Tapi karena belum terjadi ya saya debat pun percuma gitu. Akhirnya apa, saya diam gitu. Ya saya cuma doa mudah-mudahan Anda nanti ke depan kalau udah paham apa yang saya lakukan, insya Allah jadi ini. Dan ternyata benar sob. Sahabat saya pengusaha kemarin habis-habisan bisnisnya, karyawannya sampai diberhentikan semua, nggak bisa nolong juga, akhirnya mesinnya dijual semua, kosong-kosongan, sekarang balik ke rumahnya dia gitu. Jadi sekarang sampai pabrikasi pun tidak ada mesinnya lagi karena dijual semua. Habis-habisan, mobil juga dijual, baru dia sadar tentang riba gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita terus membayar bunga bank dan yang lainnya, saat ini kalau udah nggak dibayar lagi, harta yang bergerak pun atau apapun itu habis oleh bank. Karena bank kadang-kadang gitu ini ya, dia tidak mau ngerti. Bank itu ketika bisnis kita sehat, kita ditawarin kasih payung, ketika bisnisnya kita redup dia tarik habis-habisan gitu. Nariknya kan ada jaminan masalahnya gitu. Kalau kita narik utang, suruh kita bayar, jaminan kita lepas nggak masalah. Masalahnya kita harus, akhirnya kita jual jaminan dan yang lainnya. Banyak orang yang terjebak seperti itu. Yang ini kadang-kadang dia udah jual apapun ternyata nggak selesai juga hutangnya, karena memang dibuat seperti itu. Restrukturisasi pun kadang-kadang tanda kutip ya, itu banyak merugikan juga karena kita hanya bayar bunga toh, tapi utang kita nambah-nambah. Udah gitu apa coba, pokoknya tetap nanti ke depan kalau dipanjangin waktunya, tenornya sesuai dengan bunganya, ujung-ujungnya lebih besar 2 kali lipat gitu. Tadinya 5 tahun menjadi 7 tahun atau 8 tahun, tapi ternyata kalau dihitung-hitung total habisnya lebih besar gitu. Nah, kelebihannya di bank syariah ada ada kelebihannya. Utang itu meskipun ditarik berapa tahun pun tetap aja nilainya sama. Itu yang rugi kan banknya. Ya itu dia. Saya banyak orang juga yang menghalalkan kalau masih bank syariah nggak masalah kok Pak Ridwan, bla bla bla. Tapi saya tetap istihadnya apa coba? Istihad saya meskipun gimana pun saya harus tetap lunasi gitu. Karena saya mau bebas riba, saya masih ada di syariah gitu. Nah, kita balik ke Ustadz tadi, sama dengan teman saya pengusaha tadi, setelah dia terpuruk gak bisa bayar lagi, bank neken terus, dia udah kehilangan aset bergeraknya semua, baru dia sadar. Dan sekarang alhamdulillah dia udah sadar, segala macam-macam tersadar. Yang penting sadar dulu. Nah, ternyata apa? Yang hidayah itu datangnya itu susah sob, sampai ke hati. Termasuk saya juga sama. Saya yakin ya, saya udah kenal riba tuh, pengetahuan saya tentang riba cukup banyak segala macam. Tapi kalau belum sadar nggak bisa. Kenapa? Tetap yang ngotot gitu. Tapi kalau kita udah susah kebentok dan yang lainnya baru gitu. Dan saya alhamdulillah bukan karena kebentok ya, karena kesadaran aja gitu. Disadarkan oleh almarhum adik ipar saya,
akhirnya tersadar, ya udah saya bilang saya tinggalkan semua. Konsekuensinya berat sob, kehilangan banyak aset. Jadi saya hampir puluhan M aset saya hilang gitu. Tapi nggak masalah karena saya yakin itu membersihkan diri saya gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini pada saat posisi segini tinggal sepertiga dan itu udah saya macetkan semua, ya udah tinggal negosiasi aja sekarang ini. Ya udah, itu aja, pasrah aja. Dan saya udah siap kalau kehilangan nggak masalah. Kenapa? Ya udah saya pisahkan mana yang aset yang dijaminkan, yang belum dijaminkan ya saya ini kan aset kira-kira antara hutan dengan asetnya lebih besar, asetnya tetap cepat-cepat saya lunasi dulu, dan nilainya kecil-kecil dulu saya lunasi dulu. Yang gede-gede yang belum sekarang, yang di atas 2 miliar yang belum saya lunasi, di atas 1 miliar, 1,5 miliaran gitu. Oke, kita balik lagi. Teman saya Ustadz tadi, akhirnya apa? Dia ternyata apa? Dia kredit rumah ternyata. Kredit rumah nggak selesai juga, dan sekarang pada posisi sulit baru dia sadar gitu. Dan karena memang apa, kesulitan itu akan menyadarkan kita, jadi tidak selamanya kesulitan itu musibah gitu. Kadang-kadang itu membuat kita tersadar tentang kesalahan kita. Alhamdulillah sekarang dia tersadar, meski gimana, dan sekarang malah dia banyak menyadarkan orang dengan tausiahnya tentang bahaya riba, karena dia mengalami sendiri. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau salah saya udah nyampe kantor, hari ini saya mau ngajak, hari Sabtu ini mau ngajak seluruh karyawan saya lihat tanah saya di Tabanan, Rejase. Jadi bisa ditanami macam-macam sih. Mudah-mudahan ini jadi bagi mereka bisa jadi pendapatan gitu. Saya kasih mereka ngelola berapa aru gitu. Atau 2000 meteran gitu kan lumayan, nanam pisang, pepaya, kayak segala macam-macam. Terus sekalian kalau bisa makan bersama. Ada saat di Tabanan terkenal satenya. Ini penting bagi saya untuk mereka semua supaya ada kedekatan, bonding antara saya dan mereka semua. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.